Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fala haula wala quwwata illa billah. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di sini di Masjid Allah Subhanahu wa taala mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang membicarakan tentang hukum-hukum syariat di dalam agama kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat lahir maupun nikmat batin. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Bismillah, dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Ramadan yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, beliau sebut sebagai Syahrul Mubarak. Beliau sebut sebagai Syahrul Mubarak, sebagai bulan yang diberkahi. Maknanya bahwa bulan tersebut di dalamnya banyak sekali keberkahan. Ya, di antara keberkahannya adalah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para setan. Wa tughfaru wa yughfaru lil 'abdi kulla lailah, dan setiap malam diampuni, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalamnya juga terdapat termasuk keberkahan Ramadan. Ada satu malam yang amal soleh di malam tersebut pahalanya lebih baik dari
amalan 1000 bulan yang tidak ada malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi, ya, keberkahan di bulan Ramadan. Ya, demikian juga doa dikabulkan di bulan Ramadan. Salasu da'awatin la turad. Ya, 3 doa yang tidak akan ditolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr. Salah satunya as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka di pertemuan ini insyaallah kita akan membaca atau kita akan menyebut satu persatu amalan-amalan saleh, pintu-pintu kebaikan, pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam rentetan ayat-ayat puasa. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat yang ke-187. Di dalam rentetan ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah amal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah amal saleh. Dan itu hendaknya menjadi prioritas setiap diri kita selama bulan Ramadan. Amalan-amalan tersebut, selain amalan-amalan yang sudah ada di luar bulan Ramadan. Terkadang sebagian amalan itu dia merupakan amal saleh, merupakan fadilah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tetapi kalau disebut secara khusus di bulan Ramadan atau di bulan-bulan tertentu atau di momen-momen tertentu, menunjukkan ya memiliki fadilah yang lebih, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan di luar Ramadan. Tapi perlu diingat bahwa amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang memiliki fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara tekstual ataupun kontekstual di dalam ayat-ayat ini, itu tidak akan bermanfaat apabila seseorang tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Oleh karenanya ya, dia mesti hadirkan syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mutabaah. Keikhlasan dia, tauhidnya dia mesti dia jaga, dan mutabaahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mesti dia jaga. Ya. Amalan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat-ayat ini adalah puasa. Ya, kutiba alaikum syiyam. Ayat-ayat ini diawali dengan khitab yang panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, karena itu syarat diterimanya amal, syarat mendapatkan pahala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sementara dia mukmin, itu syarat. Ya, maka kita wajib muhasabah. Ya, kita wajib muhasabah, ya, memperbaiki iman kita, memperbaiki keikhlasan kita dan mutabaah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar termasuk mendapatkan ya kedamaian, ketenangan, tumakninah di bulan Ramadan.
dan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, termasuk taufik, pertolongan dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, sudah kita pelajari untuk persiapan bulan Ramadan. Itu Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ya. Beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, artinya taubat. Artinya taubat. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sebagaimana disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, kedamaian dan hidayah, taufik. Allah tidak menyinggung itu di dunia ataukah itu di akhirat. Ya, supaya mencakup dua-duanya. Mencakup baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah tidak menyinggung satu persatu dari amalan ketika di dunia. Supaya mencakup semuanya. Kalau ingin dalam amalannya itu dia mendapatkan rasa betah yang disebut dengan aman. Ya, mendapatkan damai dan betah dalam beramal. Misalkan di bulan Ramadan kita terapkan ayat itu pada bulan Ramadan. Dia ingin di bulan Ramadan dalam beramal amalan-amalan Ramadan itu dia mendapatkan aman, betah, damai seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Dia mendapatkan halawatul iman, italazzuz fit ta'ah. Ya, mendapatkan manisnya iman, maknanya apa? Talazzuz fit ta'ah. Ya, betah menikmati ketaatan. Dan yang kedua dia ingin mendapatkan hidayah. Hidayah itu mencakup ya, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya, mencakup bimbingan, keilmuan dan taufik. Orang kalau mendapatkan hidayatul irsyad, mendapatkan keilmuannya tapi enggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan mampu untuk mengamalkannya. Dia enggak akan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Bagaimana supaya di bulan Ramadan itu dia betah dalam ketaatan, damai, merasa aman, damai, betah dalam ketaatan, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan bimbingan, dia mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Dia beriman dengan benar dan tidak mengotori imannya itu dengan kezaliman. Ya. Tidak mengotori imannya itu dengan kezaliman. Sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Majid, artinya taubat. Memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Itu sangat membantu. Ya, sangat membantu untuk mendapatkan rasa betah, rasa damai, rasa nikmat dalam ketaatan, mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Ya, oleh karenanya Nabi SAW itu dikenal sebagai sosok yang banyak istighfar. Dalam satu majelis kata Abdullah bin Umar menghitung istighfar Nabi SAW lebih dari berapa? 100 kali. Ya. Memperbanyak istighfar. Ya. Berpuasa sudah dimaklumi ya, itu kewajiban terbesar. Sehingga ulama satu kata, barang siapa yang mendapatkan keringanan boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia termasuk salah satu golongan yang mendapatkan keringanan. Siapa, ada berapa golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan? Siapa saja? Musafir. Kemudian musafir yang sudah memenuhi ketentuan qashar. Kemudian orang yang sakit yang apabila berpuasa maka akan memadaratkan dirinya. Kemudian orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang yang sudah berusia lanjut ataupun orang yang sakit menahun, sakitnya itu la yurjaburuhu, sakitnya tidak bisa diharap sembuhnya. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Ini golongan yang 4 golongan yang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Ulama sepakat 4 golongan ini
apabila dia mengambil rukhsah, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh dia berpuasa puasa lain di bulan Ramadan. Ya, safar. Nah, saya safar. Yang afdal safar menurut mazhab Al-Hambali adalah tidak berpuasa. Tapi safarnya ringan, enak, naik pesawat. Ya, safarnya naik pesawat, safar ibadah, safar umroh misalnya bulan Ramadan. Ya, sampai ke Jeddah 14 jam misalkan. Tapi enak di atas pesawat, tinggal duduk, manis, selimutan, tidur, ya kan? Ya, enak. Saya mau pakai anu aja, puasa. Saya nggak puasa Ramadan karena saya mengambil rukhsah yang afdal. Jadi saya mau pakai untuk puasa qadha Ramadan tahun lalu. Enggak boleh. Ya, enggak sah. Ya. Ini hari Senin saya mau pakai puasa sunnah hari Senin. Ya, dia mengambil rukhsah puasa Ramadan terus dia pakai puasa hari Senin, ini dapatnya double, pahalanya double katanya. Enggak, bukan malah dapat pahala, dapat dosa, dia bid'ah. Ya. Sepakat ulama tidak sah. Ya. Saking besarnya ibadah puasa di bulan Ramadan, saking besarnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Hendaknya seseorang ya mengkaji, mempelajari, ya, menjaga, mempelajari adab-adab orang yang berpuasa, ya. Dia pelajari adab-adab orang yang berpuasa sehingga dia puasanya itu ya menjadi puasa yang mendapatkan maghfirah seperti yang Nabi SAW sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh karena mengimani kewajiban puasa tersebut, bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Di sini ada, tadi saya sempat baca Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut, ya, sehingga dia benar-benar ya mendapatkan puasa Ramadan, ya, seperti yang mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz, "Anal wajib 'alal muslim an yasuma imanan wa ihtisaban, la riya'an wala sum'atan wala taqlidan lin-nasi aw mutaba'ata ahli baladihi." Kewajiban setiap muslim berpuasa dengan keimanan dan ihtisab. Bukan karena pamer, bukan karena ingin dilihat, ingin didengar orang, bukan karena sekedar ikut-ikutan orang lain, bukan karena sekedar mengikuti penduduk setempat. Balil wajib alaihi yakuna al-hamil lahu ala shaumi huwa imanuhu bi anna Allah qad farada alaihi dzalik. Tetapi yang wajib, yang menjadi faktor dia berpuasa adalah keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atasnya. Wahtisabuhu al-ajra inda rabbih bidzalik. Yang mendorong, yang menjadi faktor dia berpuasa selain iman bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atasnya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Ini kata Syekh, jadi bukan sekedar rutinitas, sekedar ikut-ikutan, ya. Tetapi bagaimana menghadirkan iman dan ihtisab. Ihtisab ya mengharap pahala. Ya, ihtisab itu mengharap pahala. Nabi SAW mengatakan ihtisab dari kata ihtasaba, wazannya ifta'ala. Ya, ifta'ala itu yufidut tajaddud wal istimrar. Ya, apa maksudnya? Yufidut tajaddud wal istimrar. Berkesinambungan dan terus. Ya, berkesinambungan dan terus menerus, berlanjut. Orang puasa ini golek pahala itu enggak putus-putus. Itu makna ihtisab. Ya, mengharap pahala, puasa dengan mengharap pahala. Dalam puasa itu dia muhtasiban, dia cari pahala, enggak apa, enggak putus-putus cari pahalanya itu. Ya, fa idza faragta fansab itu. Ya, selesai dari satu amal soleh ganti amal soleh yang lain, ya kan? Itu enggak putus-putus. Orang puasa itu begitu. Karakternya orang puasa itu begitu. Ya. Yang kedua, amalan sholat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam ayat-ayat puasa ini adalah ya bersedekah.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi ceritanya dulu di awal turunnya kewajiban puasa Ramadan itu orang yang mampu berpuasa Ramadan dikasih opsi berpuasa atau tidak berpuasa dengan membayar fidyah kepada orang miskin. Setiap harinya satu orang miskin. Ini di awal turun kewajiban Ramadan. Ya kan Nabi SAW itu puasa selama hidup beliau puasa Ramadan 9 kali. Ya 9 kali. Nah di awal di pertama turun kewajiban puasa yang menggantikan kewajiban puasa Asyura. Menggantikan kewajiban puasa Asyura karena sebelum kewajiban Ramadan itu yang wajib puasa adalah puasa apa? Asyura tanggal 10 Syuro. Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, di awal itu umat Islam dikasih opsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai kemudahan bagi kalian. Ya, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya. Jadi dikasih opsi. Puasa yang mampu berpuasa dikasih opsi. Puasa atau tidak puasa tetapi membayar fidyah perharinya satu orang miskin. Ya. Meskipun mampu. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ya. Barang siapa yang ingin tatawwu dengan kebaikan, maka hal itu lebih baik bagi dia. Kata dalam tafsirnya di sini, faman zada ala it'ami miskinin wahid au at'ama ma'asyami fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang memberi makan setiap harinya itu, dia pilih opsi memberi makan, bukan puasa meskipun mampu. Dia pilih opsi memberi makan. Setiap harinya itu dia memberi makan lebih dari satu orang miskin, maka itu lebih baik buat dia. Atau at'ama ma'asyam. Dia pilih opsi memberi makan tetapi juga berpuasa. Fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Menunjukkan bahwa apa? Berpuasa disertai dengan apa? Bersedekah kan disebut tatawwu. Ya. Tatawwu. Dan tatawwu makanan di sini disebut khairan. Ya, disebut khairan makanan di sini. Ya, disebut khairan oleh karenanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan kalau ingin mendapatkan khair, kalau ngasih makanan berupa bahan mentah maka dengan lauknya gitu. Maka dengan lauknya, kasih bahan mentah dengan lauknya, jangan bahan makanan mentah saja. Ya. Supaya memenuhi kata khairan katanya. Ya. Jadi tatawwu itu artinya dua makna tadi. Dia memilih opsi tidak berpuasa meskipun mampu. Ya. Dia memilih opsi tidak berpuasa meskipun mampu. Jadi dia berkewajiban apa? Ngasih makan satu orang miskin per hari. Tapi dia nggak ngasih satu orang miskin, lebih dari satu orang miskin per hari. Apa namanya? Tatawwu, sedekah. Atau yang kedua, dia milih opsi puasa, tapi juga milih opsi ngasih makan orang miskin. Namanya juga tatawwu. Ya. Maka ini amal soleh. Ini namanya kontekstual isyarat. Allah SWT mengisyaratkan bahwa di bulan Ramadan itu bersedekah terutama makanan. Ya, bersedekah terutama makanan itu amal soleh yang diperhitungkan di bulan Ramadan itu. Ya, meskipun di luar bulan Ramadan memberi makan orang miskin itu amalan yang bagus. Ya, salah satu orang yang masuk neraka itu nggak pernah ngasih makan orang miskin. Itu di surat di ayat apa di juz 29. Walam nakunu ta'imul miskin. Kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami enggak ngasih makan orang miskin. Ya kan? Kalau masalah kakum bisakor, kalau lam nakum minal muslimin, walam nakunu ta'imul miskin.
Wa kunna nakhudhu ma'al qaidin. Kami enggak pernah salat, enggak pernah ngasih makan orang miskin. Ya, baik wajib ataupun tatawwu. Enggak ngasih makan orang miskin baik yang wajib zakat ataupun tatawwu. Ya. Ngasih makan orang miskin, ya, Nabi SAW katakan dalam Sahih Bukhari ketika ditanya ayu islami khair, Islam yang sempurna itu seperti apa wahai Rasul? Ya, tut'imu ta'am kata Nabi SAW, ngasih makan orang, ya itu tanda apa? Tanda kesempurnaan Islam seseorang, ngasih makan orang, ya. Nah, barakallahu fikum, di bulan Ramadan bersedekah, ya itu pahalanya lebih dilipat gandakan lagi, lebih besar lagi pahalanya. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ketika mensifati itu apa? Menceritakan, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu minhu fi Ramadan. Dan beliau paling dermawannya itu adalah di bulan Ramadan. Hina ja'ahu Jibril yudarisul Quran. Ketika Jibril mendatangi beliau, tadarusan Al-Quran dengan beliau. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bulan Ramadan. Ya. Dan itu tidak, kalau kita melihat kepada tekstual ayat ini, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, itu tidak hanya khusus buka puasa saja. Meskipun makanan buka puasa itu punya keistimewaan tersendiri yang disabdakan oleh Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajruhu atau kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa minhu syai'. Orang yang memberi makan iftar kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Tetapi juga makan sahur juga, Nabi SAW memberi makan sahur kepada para sahabatnya. Dalam hadis Anas, ya, kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'an Nabi SAW. Tasaharna ma'an Nabi SAW. Ya, kami makan sahur bareng dengan Nabi SAW. Ya, sahur juga. Ya. Alhasil bahwa bersedekah terutama makanan, ya, di bulan Ramadan, ya, pernah ada sahabat yang lewat gitu, Nabi SAW sedang makan sahur, Nabi panggil itu sahabat, ya, ta'al ya Abdullah ilal ghidha'al mubarrak, kemari wahai fulan, ya, kemari makan makanan yang berkah. Makan makanan yang berkah. Karena Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan apa? Tasaharu, ya, fa inna fis sahuri barakah. Sinnya bisa di fathah, bisa di dhammah, dua-duanya berkah. Ya, bisa fa inna fis suhur, bisa fa inna fis sahur. Kalau fis suhur perbuatannya, kalau fis sahur makanannya. Ya. Tasaharu, ya, makan sahur kalian, karena di dalam makanan sahur itu ada berkah. Dalam sahur itu ada berkah. Pekerjaan sahur itu ada berkah. Ya, makanannya berkah, perbuatannya juga berkah. Ya. Jadi, ya, bersedekah di bulan Ramadan. Ya, utamanya makanan. Ya, utamanya makanan. Utamanya kepada orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad ketika membahas tentang puasa, beliau memberikan muqaddimah tentang maqasidus syiyam, tentang apa? Sasaran puasa. Salah satunya itu adalah supaya orang-orang itu dengan berpuasa dia bisa merasakan, ya, laparnya orang-orang miskin. Ya. Kalau dia sekedar berpuasa bisa merasakan laparnya orang-orang miskin, itu saja sudah meraih sasaran dari puasa. Bagaimana dia lapar, merasakan laparnya orang miskin, dan dia ngasih orang miskin, dia ngasih makan orang miskin. Ya, itu level sedekah
Ya, namanya level tatawu, makanya disebut tatawu. Ya. Karena dalam Al-Qur'an itu apa? Yut'imut ta'ama, dalam Al-Insan itu ya, yut'imut ta'ama ala hubbihi miskina. Dia ngasih makan ala hubbihi, padahal dia suka makanan itu. Dia ngasih makan orang miskin padahal dia suka pada makanan itu. Ya, kalau ngasih makanan yang enggak dia sukai, udah biasa itu kan, ngasih makanan yang enggak dia sukai. Tapi ini ngasih makan, ya, yang dia sukai, ya, itu apa namanya, level sedekah, ya, level sedekah. Level sedekah itu kan dalam Al-Quran disebutkan kan ada 3 level. Ya, ada 3 level. Ya. Level yang pertama, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, level yang pertama sedekah itu dengan sesuatu yang kamu sendiri nggak mau, tapi layak, masih layak, tapi kamu udah nggak mau. Itu level pertama. Sedekah level pertama. Sedekah yang kedua itu ya tadi it'amut ta'am al-hub. Kamu sedekah sementara kamu apa? Nah, kamu menyukai apa yang kamu sedekahkan itu. Kamu suka itu dengan sesuatu yang kamu sedekahkan itu, kamu sukai itu. Tapi kamu sedekahkan. Itu level kedua. Itu level kedua. Kan rada abot itu sudah ya kan? Rada abot ini barang sing tak senengi kok tak sedekahke. Kan rada abot itu. Ya. Juga dalam ayat yang lain, ya, ketika membahas tentang wakaf, ya kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu enggak akan meraih derajat albir sampai kamu itu menginfakkan apa yang kamu suka. Level kedua, apa yang kamu suka diinfakkan. Ya, maka para sahabat ketika turun ayat itu kan berlomba-lomba. Ya, datang, saya punya, Umar datang, saya punya kebun kurma, jatah saya di Khaybar. Ya, dia harta yang paling saya sukai ya Rasulullah. Ya, sama tak murni apa yang kau sarankan untukku. Ya, maka diwakafkan. Ya, apa? Ihbisha wasabalta naf'a. Ya. Biarkan wujudnya tetap ada, tetapi hasilnya diinfakkan. Ya. Demikian pula juga sejumlah sahabat, bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir, sejumlah sahabat. Itu level kedua itu, baru level kedua. Ya. Level ketiga yang Allah sebutkan di surat apa? Level ketiga yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim wallazi ya wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Mementingkan orang lain meskipun dirinya membutuhkan kepada sesuatu itu. Ini sudah level ketiga ini. Ya, level tertinggi. Level tertinggi. Ya. Jadi dia bersedekah dalam keadaan dia sangat membutuhkan sesuatu itu, tapi dia tahu orang lain juga butuh, dia sedekahkan kepada orang lain. Yang disebut dengan apa? Itsar. Yang disebut dengan itsar. Ya, yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, itu manfaatnya 2 itsar itu. Allah sebutkan di situ. Ya. Terapi bakhil, terapi pelit, ya, menyembuhkan dia dari pelit, syuh itu pelit. Yang kedua, mendapatkan keberuntungan, masuk kategori orang-orang yang muflihun. Ya. Yang awal ayatnya waladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, ya, dan seterusnya. Ya, saudara. Itu 3 level sedekah. Nah, terapkan di bulan Ramadan. Terapkan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ini yang kedua. Ya. Amalan soleh yang kedua. Yang berikutnya, amalan soleh yang berikutnya adalah
qiraatul Quran. Qiraatul Quran wa mudarasatuhu. Ya. Membaca Al-Qur'an. Ini saya tidak menyebutkan mana yang lebih afdal secara urutan mana yang paling afdal, tidak. Ya, tapi saya menyebutkan sesuai dengan urutan yang ada dalam ayat. Ya. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an disertai dengan apa? Ya, membaca Al-Qur'an. Ini membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an sama dengan sedekah tadi. Ada level-levelnya membaca Al-Qur'an. Ya kan? Ya, level membaca Al-Qur'an itu kan banyak sekali levelnya. Tapi secara khusus disinggung di sini membaca Al-Qur'an disertai dengan mempelajari hukum-hukum dan maknanya. Tafsirnya kalau bahasa kita. Membaca Al-Qur'an disertai dengan tafsirnya. Allah katakan di situ, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bayyinat, sebagai bukti, sebagai penjelasan dari al-huda, dari kebenaran, wal furqan, dan yang membedakan antara yang benar dengan yang salah, membedakan antara yang halal dengan yang haram. Jadi Al-Quran itu supaya menjadi petunjuk bagi manusia, supaya menjadi al-furqan, supaya menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, menjadi pembeda antara yang apa? Halal dengan yang haram, itu dengan dipelajari, bukan hanya dibaca. Bukan hanya dibaca. Kalau umat terdahulu ini ya, saya bilang umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, umat Ahlul Kitab, sekedar baca itu tercela. Ini bersyukur sekali umat Muhammad SAW itu sekedar baca Al-Quran saja tidak tercela. Ya, tidak tercela. Ya. Sudah dapat pahala, sudah dapat keutamaan dan sebagainya. Tapi umat terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka sekedar membaca tidak mengetahui maknanya, itu tercela. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka orang-orang terdahulu Ahlul Kitab ada orang-orang ummi, ada orang-orang apa? Buta aksara. Enggak, kalau kita kan buta aksara itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan? Tapi dalam ayat ini enggak. La ya'lamunal kitaba illa amaniyya, ay illa tilawatuh. Dia nggak ngerti Alkitab kecuali baca. Ya kan? Kalau kita kan buta aksara itu nggak bisa apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, umat terdahulu Ahlul Kitab itu mereka disebut orang-orang yang buta aksara, tidak mengilmui Alkitab kecuali hanya sekedar apa? Baca. Kecuali sekedar baca. Dan ini ayat ini para ulama sepakat bahwasanya ini ayat adalah celaan. Ini ayat adalah apa? Dzam, celaan. Jadi umat terdahulu itu kalau sekedar bisa baca Alkitab itu tercela. Enggak ngerti tafsirnya itu tercela. Lebih tercela lagi wa inhum illa yadhunnun, ketika mereka bicara makna dan hukum dalam Alkitab itu mereka justru pakai apa? Prasangka belaka, pakai dzon saja. Pakai dzon saja. Ya, tidak mengikuti ya yang benar. Dia pakai dzon saja, pakai prasangka saja. Itu tercela itu. Kalau yang tua semua tercela. Baik umat terdahulu ataupun umat Muhammad SAW, kalau berbicara Alkitab hanya dengan dzon itu tercela. Ya. Tapi kalau yang pertama tidak, umat Muhammad sekedar membaca saja, ya sudah, ya mendapatkan pahala. Ya. 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Ya, Nabi SAW wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun mim harf.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Itu baru segera kalau umat kita, umat terdahulu tak? Ya. Tapi umat kita kalau sekedar baca Al-Quran, dia tidak akan bisa memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai bayinat minal huda dan bayinat minal furqan. Dia nggak bisa. Dia harus apa? Mempelajari. Kalau bahasa kita, tafsirnya Al-Quran itu harus dia pelajari, supaya Al-Quran itu menjadi apa? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan bagi kebenaran dan membedakan, menjadi penjelasan dalam membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Kata dalam tafsir di sini, anzalahullahu hidayatan linnas. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hidayah bagi manusia. Fihi dalail wadhihat minal huda. Di dalam Al-Quran itu terdapat ya dalail wadhihat, bukti-bukti yang sangat jelas akan kebenaran, sehingga tidak perlu lagi ada pemaksaan untuk masuk Islam dan mengikuti Al-Quran. Wal furqan bainal haq wal batil. Di dalamnya juga terdapat al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu harus dipelajari. Kalau sekedar dibaca dia tidak bisa dia. Ya. Nanti dia kalau sekedar dibaca, ketika dia bicara tentang hukum keseharian bahkan seperti ahlul kitab. Inhum illa yadhunnun, hanya sekedar berdasarkan apa? Prasangka, sekedar prasangka. Ya. Jadi jangan, ya bukan mustahil orang hafal Al-Quran, tapi ketika bicara soal wudhu saja dia hanya sekedar berdasarkan prasangka saja. Ya. Maka ini amalan soleh di bulan Ramadan. Nabi SAW secara khusus Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi SAW di bulan Ramadan untuk apa? Tadarusan Al-Quran dengan Nabi SAW. Yudarisuhu Al-Quran. Hina ja'ahu Jibril yudarisuhu Al-Quran. Ketika Jibril datang kepada beliau, ya, yudarisuhu Al-Quran. Jadi bulan Ramadan baca Al-Quran, ya, disertai dengan membaca apa? Membaca tafsirnya. Oh, sekarang banyak tafsir yang ringkas yang sudah diterjemahkan banyak. Tafsir Muyassar itu sudah diterjemah 1 jilid dan bagus itu. Ya, tafsir Muyassar itu bagus sekali. Ya, sudah diterjemah. Ya. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang berikutnya yang keempat. Amalan yang keempat. Ya. Ikmalul iddah. Menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan. Karena ada orang-orang itu yang puasa tapi dia punya ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan gitu ya. Itu tidak harus 1 bulan penuh. Ya, tidak harus 1 bulan penuh. Ya. Jadi sebagian orang tua itu punya keyakinan begitu. Yang penting sudah ikut puasa, mau 1-2 hari nggak apa-apa. Tidak harus 1 bulan penuh. Beda dengan sholat. Kalau sholat memang harus 5 kali. Kalau puasa enggak. Yang penting sudah ikut puasa 1-2-3 hari sudah cukup. Enggak kodok juga terusan. Ya, sisanya enggak dia puasa, enggak dikodok juga. Ya. Pernah ketemu orang itu, ke beberapa tempat di gunung-gunung sana begitu. Iya. Jadi di beberapa tempat di gunung-gunung sana itu
Satu toriko, cuman opsional gitu puasa Ramadan itu. Opsional gitu. Ada yang 30 hari, ada yang 31, 32 hari, ada yang 35 hari. Satu toriko mereka, satu toriko. Ini 35 hari, ada yang 40 hari. Jadi yang lain lebaran dia masih puasa 40 hari. Ada yang perwakilan, stok muka aja. Ya. 3 hari aja. Sisanya enggak puasa, kodok enggak kodok. Dia udah puasa Ramadan itu sudah. Kayak gitu. Ya. Satu toreko. Biasa itu toreko kejawen, asopon, abuge dan sebagainya itu. Puasanya begitu. Ya, puasanya begitu. Hai kita itu badan rono malah sing dibadani je poso. Ya kan? Urung bodo, bapaknya urung bodo, bapaknya bodone jadi 5 dina meneh 35 hari puasanya. Bodone jadi 5 dina meneh 35 hari puasanya. Aliran apa? Asopol. Ya. Kalau katakan walitukmilul iddah. Ya. Walitukmilul iddah. Ya, sebelumnya kalau kita mau singgung yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Ya. Allah menyukai kemudahan. Makanya jangan dipersulit, ya. Mentang-mentang bulan Ramadan mau buka puasa, istrinya dibikin pusing nyari buka puasanya pakai apa, menunya apa. Lah Allah Subhanahu wa taala katakan yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Lah kalian kok malah bapak-bapak malah bikin pusing ibu-ibu. Ya, buka puasa nanti pesan ini, pesan itu, sahurnya pesan ini. Ya. Jamu obat kuate dan macam-macamnya. Malah bingung nih, ya, mempersulit. Allah SWT yuridu bikumul yusra. Menyempurnakan hitungan hari di bulan Ramadan. Oleh karenanya, ya, ada kewajiban qadha supaya supaya genap 1 bulan puasa itu. Walitukabbirullah, amal saleh yang berikutnya takbiran. Walitukabbirullah ala ma hadakum, takbiran. Ya, takbiran. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagung-agungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, taufik, pertolongan yang Allah berikan kepada kalian, tumakninah yang Allah berikan kepada kalian, hidayah yang Allah berikan kepada kalian selama Ramadan. Takbiran. Ya. Dan al-madhab, pendapat madhab seperti yang dijelaskan, ya, kalau mutaakhirin, ya, kalau ulama sekarang Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, bukan di tafsirnya, ya, yang disunahkan takbiran itu sejak matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, ya, sampai imam berdiri untuk memimpin sholat Id. Itu takbiran yang sunnah begitu. Ya, jadi malam Id itu takbiran yang sunnah itu. Ya, malam Id itu takbiran yang sunnah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di di tafsirnya. Bukan. Adapun tansis itu bukan taksis. Ya, tansis itu ya disebut secara tersendiri, tetapi bukan berarti menghapuskan hukum yang lain. Ya, ada tansis bahwa yang muakkad itu takbir itu ketika keluar rumah berangkat sholat Id. Ketika keluar rumah berangkat sholat apa? Sholat Id. Lah nek pandemi kayak kemarin ora metu mau sholat di rumah apa jero takbiran. Ya kan? Iya. Takbiran itu dari matahari terbenam hari terakhir Ramadan sampai imam memimpin sholat Id. Ya, itu pendapat mayoritas ulama, pendapat madhab. Ya, juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tafsirnya Taisirul Karimur Rahman. Yang berikutnya, amal saleh yang berikutnya yang keenam apa? Berdoa. Amal saleh yang berikutnya adalah berdoa. Ya, berdoa. Ini unik ini. Ya, unik. Kamu perhatikan ayat 183, 184, 185 bicara tentang fikih puasa. Kemudian ayat 186 berbicara tentang doa, enggak nyinggung puasa sama sekali.
Kemudian 187 kembali lagi bicara masalah fikih puasa. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya itu maknanya, ya, Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa itu, hikmahnya adalah agar orang yang berpuasa itu, ya, fokus berdoa selama ia berpuasa, terutama di waktu-waktu mustajabnya. Fokus berpuasa, fokus berdoa selama dia berpuasa, terutama di waktu-waktu mustajabnya. Dan waktu mustajab puasa waktu mustajab doa di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan itu, ya, ada dua riwayat dalam hadis Abdullah bin Amr itu. Riwayat yang pertama menggunakan lafaz indah, ya, as-shaim inda fitrihi. Orang puasa indah menjelang berbuka. Maka dalam Ibnu Majah, Abdullah bin Amr kalau hendak menjelang buka puasa, beliau kumpulkan keluarganya dan para budaknya, beliau kumpulkan. Kemudian beliau memimpin doa. Beliau memimpin doa, di antara doanya yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah itu, Allahumma inni as'alu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir lana. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir lana. Ya Allah, ya, aku mohon dengan keluasan rahmat-Mu agar Engkau mengampuni kami. Ya, kemudian berbuka. Kemudian baru berbuka. Ya. Dan itu pengamalan dari hadis yang beliau riwayatkan itu. As-shaim inda fitri, inda itu lil qurb. Ya, inda itu fungsinya lil qurb, menjelang, mendekat, mendekati. Orang puasa doanya mustajab, ya, ketika menjelang berbuka. Dalam riwayat yang lain, as-shaim hatta yuftira, pakai hatta bukan pakai inda. Ya. Doanya mustajab, tidak ditolak. Orang puasa sampai dia berbuka, berarti satu harian penuh, mulai dari, ya, fajar, qulu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimu syiyama ila lail, sampai waktu buka. Itu waktu mustajab berdoa orang berpuasa. Ya, waktu mustajab berdoa orang berpuasa. Nah, jadi ini, ya, unik memang, ya, nama keunikan itu namanya lataif kalau dalam, ya, tafsir, namanya lataif. Ya. Mufradnya latifah. Ya. Keunikan. Bagaimana ada ayat ajnabi. Ya, ada ayat yang di luar konteks yang sedang dibicarakan disisipkan dalam apa? Rentetan ayat yang sedang dibicarakan itu. Ya, sama seperti ketika Allah sering dalam Al-Qur'an. Allah ketika Allah bicara tentang ayat-ayat talak. Ayat-ayat apa? Perceraian, ayat-ayat perceraian. Ya. Ayat-ayat perceraian. Ya, dalam banyak ayat, beberapa ayat, ya, mulai dari ayat, ya, mulai dari ayat 226 sampai ayat yang ke 242. 226 sampai ayat 242 itu bicara tentang apa? Ahkamut tolak, ahwal saksiyah. Bicara ahwal saksiyah. Tiba-tiba di ayat yang ke 238 dan 239, ya, Allah bicara hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Jaganan salat yang 5. Tiba-tiba Allah sedang bicara rentetan ayat perceraian, tiba-tiba disusupin ayat, disisipkan ayat apa? Salat. Disisipkan ayat salat. Ya. Keunikannya gimana itu? Ya, dicoba dicari di tafsirnya gimana, keunikannya apa, rahasianya apa sih? Lagi ngobrolin tentang perceraian, tiba-tiba apa topiknya dialihkan ke salat, terus balik lagi ngebahas tentang perceraian. Sama di sini. Lagi asik bicarain tentang apa? Puasa, hukum-hukum puasa, tiba-tiba dialihkan bicarain tentang doa, terus balik lagi membicarakan tentang apa? Tentang puasa. Ya. Hikmahnya supaya fokus berdoa. Ya, orang berpuasa itu dia orang yang paling layak untuk fokus berdoa selama dia berpuasa. Ya, karena doanya orang berpuasa itu mustajab. Ya, doanya orang berpuasa itu mustajab.
ya. Secara khusus dalam puasa itu ada apa? Ada tiga waktu mustajab secara khusus. Yang pertama adalah ketika sahur. Banyak sekali dalil-dalilnya kan. Ketika makan sahur itu waktu mustajab doa. Ya, oleh karena dalam mazhab Al-Hambali yang disebut sahur, dia dapat keutamaan sahur, dia melaksanakan sunnahnya sahur itu kalau sahurnya itu dilaksanakan setelah lewat tengah malam. Kalau habis taraweh, ya jam 8:30 sahur, itu belum sahur. Ya, nggak dapat keutamaan sahur, nggak dapat berkahnya sahur. Ya, dihitung sahur itu setelah lewat tengah malam, dan itu waktu mustajab untuk doa. Yang kedua, ketika puasa satu harian penuh orang berpuasa itu waktu mustajab. Yang ketiga, ketika menjelang berbuka puasa. Ya, yang menjelang berbuka puasa. Kan puasa itu melatih kesabaran. Ya, kata Ibnu Qayyim, sasaran puasa diantaranya juga adalah untuk mengendalikan apa? Mengendalikan nafsu. Ya, mengendalikan nafsu kepada keduniaan, makanan, syahwat dan sebagainya. Ya kan, coba bisa nggak konsen? Nanti menjelang buka puasa itu menunya wis jan top tenan itu, konsennya beralih untuk berdoa. Khusyuk nggak kira-kira? Dengan berbagai bau dan warna dan di meja, ya kan? Terus beralih berdoa, khusyuk nggak kira-kira doanya itu? Ya, cobaan namanya, ujian namanya, ya kan? Ya, tuh amalan yang keenam, berdoa. Ya, berdoa. Amalan yang berikutnya, ya. Sebenarnya di sini disinggung, kalau secara tartib di sini disinggung tentang ya hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri, ya. Tetapi karena ini amr ba'dal hadr, ya, maka la yufidu ta'akkud walal wujub. Ya, perintah agar melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang itu tidaklah menunjukkan hukum apa wajib atau ditekankan, tidak. Paham ya? Jadi kan kalau sedang puasa kan nggak boleh nih, ya, sedang puasa kan nggak boleh hubungan suami istri, dilarang, ya. Kemudian setelah malam puasa datang, diperintahkan apa dipersilahkan? Diperintahkan apa dipersilahkan ayatnya? Diperintahkan, bukan dipersilahkan. Ya, coba ayatnya. Ya. Ayat 187, Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum fil amr, dua. Ya, fal'ana, maka sekarang bashiruhunna fil amr. Perintahkan bukan silahkan, bukan. Perintah. Maka sekarang silahkan cumbui istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan cari anak. Jadi bikin anak. Bahasa kita, bikin anak. Menunjukkan suruh serius gitu sama istrinya itu. Di malam Ramadan itu suruh serius gitu. Ya, tak apa-apa, ini kan belum puasa ini. Suruh serius gitu. Ya, saking seriusnya ada sebagian sahabat itu buka puasa itu dengan jima. Kuat gak kira-kira itu? Ada sebagian sahabat itu buka puasa itu dengan berjima dengan istrinya. Gak ada anak kecil di sini kan? Ya, saking seriusnya itu, ya, saking seriusnya. Kuat gak kira-kira? Bukan puasa, bukan dengan gorengan, bukan, itu bikin lemes. Buka puasa dengan gorengan, makanya malamnya nggak bisa mengamalkan ayat ini. Buka puasanya dengan gorengan. Habis itu dengan santan, nah sudah tambah lemes sudah tuh. Ya, iya, Nabi SAW ajar buka puasa pakai rotok, ya, nggak bisa pakai tamr. Itu mukawiyat semua itu, ya, mukawiyat semua itu. Ya, buka puasa pakai cabai, pakai gorengan, santan, ya, wis lemes, murus, ya, wetenge sakit, ya lah. Enggak bisa mengamalkan ayat ini.
Ya, nggak bisa. Nah, tapi kenapa saya tidak singgung itu juga ya amal soleh, kita tahu itu amal soleh ya, tapi tidak secara khusus di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang. Sebelumnya dilarang. Ya. Jadi satu perbuatan apabila diperintahkan sementara sebelumnya itu dilarang, itu tidak menunjukkan wajib ataupun ditekankan. Tidak. Ya. Nah, ulama mazhab berbeda pendapat. Al-amru ba'dal hadr secara usul fikih itu ya ya'ud ila ma qabla al-amr, ya'ud ila ma qabla nahi ataukah lil ibahah. Ya. Perintah setelah larangan itu menjadikan hukumnya kembali seperti sebelum dilarang. Kalau sebelum dilarang sunnah ya sunnah, sebelum dilarang wajib ya wajib. Ya, sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah. Ataukah perintah setelah larangan itu mengembalikan hukum itu kepada mubah. Boleh, sekedar boleh. Ini ulama berbeda pendapat dengan perselisihan yang sangat tajam. Ya makanya tidak dimasukkan. Ya kita nggak masukkan. Ya. Tapi kalau antum memasukkan juga boleh. Ya, antum memasukkan juga boleh. Amal saleh. Ya. Kata Nabi SAW, hatta fi bu'i ahadikum sadaqah. Ya, Pak ya. Kamu Khalid ya. Hatta fi bu'i ahadikum sadaqah. Ya. Sampai di dalam ya jimanya kalian itu sedekah. Ini Nabi SAW sudah saking vulgarnya, beliau sampai mengatakan butu'i ahadikum. Padahal biasanya beliau itu kan malu kalau membahasakan hal-hal seperti ini. Tapi itu dibahasakan dengan alatnya gitu loh. Ya. Para sahabat kaget kan. Ya Rasulullah, ayati ahaduna alahu wa yakun fi sadaqah. Ya Rasulullah, para sahabat masih malu-malu kan? Ya Rasul, salah satu dari kami mendatangi istrinya, dia itu dapat pahala. Gitu kan bahasanya sopan gitu kan. Padahal Rasul sudah tegas, fi buti ahadikum gitu loh. Sedekah. Buti ya farz. Buti itu farz zakar. Ya, zakar ya. Dipakai cari sedekah, dipakai cari pahala. Ya, dipakai cari pahala. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, salah satu dari kami mendatangi, kan sopan, mendatangi istrinya, itu dapat pahala ya Rasul. Apa kata Rasul? Ara'aita law wada'a bil haram akan alaihi wizr. Coba menurut kamu, kalau dia taruh itu barang di tempat haram, zina maksudnya, dapat dosa enggak? Ya. Fakatnya kalau wada'a bil haram, maka begitu juga kalau diletakkan pada yang haram, dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan bahwa yang namanya Islam itu sudah menjadi syarat pahala. Ya, meskipun enggak niat. Ya. Antum kan sering tuh lupa niatnya ibadah, itu kan sering kan? Wis pokoknya sutak-sutuk wae lah gitu kan. Lupa niatnya itu ibadah gitu ya kan? Lupa niatnya itu ibadah, tapi jangan bersedih, dapat pahala kata Syekh Ibnu Utsaimin. Berdasarkan hadis ini meskipun dia lupa niatnya dapat pahala. Meskipun dia enggak niat, ya, meskipun dia enggak niat dapat pahala. Kalau dia seorang muslim dapat pahala. Ya, bagaimana lagi kalau dengan niatnya? Ya enggak? Bagaimana lagi kalau dengan niatnya? Ya, puru-puru niat dapat kelingan, wah doane aja kadang lali tat. Ya. Iya. Enggak apa-apa. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, enggak apa-apa itu. Sudah, ya, cirinya laki-laki, karakternya laki-laki, ya. Jadi amalan saleh yang disebutkan di surat ayat 187 apa? Itikaf di situ. Itikaf. Ya. Wa antum aakifuna fil masajid. Antum aakifuna fil masajid. Itikaf. Ya. Itikaf itu amal saleh. Ya, kalau mau disebutkan sebelumnya juga bisa kuma'atimus siyama ilal lail, kontekstual tadi ya. Ya, tidak tekstual, kontekstual, yaitu apa? Berbuka puasa ketika matahari terbenam seluruhnya. Itu termasuk amal saleh. Kenapa kita sebut itu amal saleh secara khusus di bulan Ramadan? Berbuka puasa itu, ya. Karena Nabi SAW melarang wisol. Nah, Nabi SAW anil wisol. Nabi SAW itu melarang wisol. Wisol itu artinya apa? Ketika datang waktu buka puasa, dia nggak berbuka.
dia lanjutkan puasanya sampai waktu sahur. Ya. Fa idza arada ahadukum an yuwasu falyuwasil ila sahar. Kalau salah satu dari kalian ingin wisol, puasanya disambung, ya, maka sambung sampai waktu sahur saja. Tidak boleh ngebleng gitu. 24 jam full puasa, tidak boleh. Ya, namanya kan ngebleng tuh, tidak boleh. Ya, tapi bukanya nanti di waktu sahur. Buka puasanya di waktu sahur. Ya, bukan di waktu maghrib, di waktu sahur. Namanya wisol. Ya, ya kalau kita kayaknya saum wisol itu berat ya. Kalau kita kayaknya naum wisol. Naum wisol, ya kan? Bukan shotnya diganti nun, naum wisol. Tidurnya bersambung. Puasa itu tidurnya nyambung terus. Bukan puasanya yang nyambung. Ya. Ya. Jadi buka puasa itu satu amalan soleh tersendiri di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi SAW melarang. Ya, dan ada banyak keutamaan. Ya, banyak keutamaan kalau dibukukan tersendiri itu. Ya, buka puasa. Ya, buka puasa. Kata Nabi SAW, "Lis-shaim farhatan." Orang puasa itu punya dua waktu bahagianya. Ya, punya dua kebahagiaan. Ya, yang pertama apa? Inda fitrihi, ketika buka puasa. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbih, dan ketika dia di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fam lis-shaim atyabu indallah min rihil misk. Apa di antara kebahagiaan dia ketika orang puasa itu ketika dia menghadap kepada Allah, bau mulutnya lebih harum daripada misik. Itu dari kiamat. Ya, dari kiamat. Bukan di dunia, ya. Ya, jadi yang terakhir, ya, amal soleh yang Allah singgung di dalam ayat-ayat ini adalah apa? I'tikaf, adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf juga sudah satu buku tersendiri. Nah, itu amalan-amalan soleh yang disebutkan tadi oleh Allah disinggung dalam ayat-ayat puasa itu tadi. Kalau ditulis satu persatu sudah jadi buku. Ya, ditulis adab-adabnya, fikihnya satu persatu. Ya, jadi buku. Ya, i'tikaf. I'tikaf aja bukunya tebal kan? Ya, i'tikaf. Bagaimana aturan-aturan i'tikaf itu masuk amal soleh. Ya. Banyak hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, Muslim, hadis yang mutawatir. Nabi SAW itu ya'takif fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawafahullah tsumma takafa ya ba'dahu azwaju. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu kebiasaan beliau i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sampai beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ya, istri-istri beliau juga beriktikaf sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga beriktikaf. Ya, dan itu pembahasan tersendiri. Ya, fikih iktikaf. Ya, fikih iktikaf. Nah, dan orang-orang jahiliyah sudah mengenal iktikaf, sebagaimana mereka mengenal puasa. Orang-orang jahiliyah itu mereka mengenal puasa, mereka mengenal iktikaf. Ya, makanya mereka iktikaf di kuburan, mereka sebut iktikaf. Iktikaf di apa? Di pohon. Ya, di sekeliling pohon Zatu Anwat. Ya kan? Dalam ayat ya, yaqufuna ala asnamin lahum. Ya, mereka iktikaf di sekeliling berhala. Ya, iktikaf sebenarnya iktikaf. Ya, sebutan orang Jawa tirakat. Orang Jawa apa? Tirakat. Ya, kejawen semedi. Ya, samadhi. Ya. Tayyib itu, ya, dan satu keunikan lagi dari ayat-ayat puasa ini, ya, ayat pertama berbicara tentang puasa, itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ini sasaran utama dari puasa, diwajibkannya puasa itu adalah apa? Takwa. Sasaran utama takwa. Di ayat terakhir yang berbicara tentang rentetan ayat puasa 187 juga ditutup dengan yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian itulah Allah merincikan dan menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Untuk meraih hikmah takwa, untuk meraih hikmah puasa yang berupa takwa yang disebut di awal ayat, di ayat pertama, itu adalah dengan belajar ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah berkait dengan puasa. Itu untuk meraihnya. Kalau dia nggak mempelajari nggak bisa ya. Allah sudah menegaskan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Supaya mereka takwa itu Allah jelaskan dengan rinci ayat-ayat hukum-hukumnya tentang puasa ini.
Ya, dan satu keunikan lagi yang terakhir, satu keunikan lagi. Ayat berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ada kaitannya dengan puasa. Ya, ayat yang ke-188 ini pembuktian ya keberhasilan orang berpuasa Ramadan. Berhasil enggak puasa Ramadannya? Indikatornya adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya. Tidak memakan harta orang lain secara zalim, secara batil. Ya, disebutkan di situ secara batilnya, disebutkan salah satunya dengan apa? Ya, menggunakan penguasa dan sebagainya. Li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi. Supaya bisa makan harta orang lain dengan secara zalim. Ya, itu indikator ya keberhasilan puasa. Ya. Jadi indikator keberhasilan puasa itu dalam muamalah. Maria dalam muamalah harta yang setiap manusia nggak bisa lepas dari muamalah harta dengan orang lain. Itu dia bermuamalah secara halal, secara syar'i, tidak bermuamalah dengan muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan 30 hari sukses, ribanya masih jalan terus, setelah puasa gagal. Gagal itu. Ya. Gagal. Ya. Ya masih banyak lagi ya. Muamalah yang zalim gagal berarti. Ya. Loh kamu itu loh maksudnya dulu. Loh kalian itu loh menahan diri dari yang halal, menahan diri dari makan yang halal waktu puasa. Kalian bisa kok. Masa menahan diri dari yang haram kalian nggak bisa? Kalian makan harta orang secara haram, gitu ya? Jadi itu apa namanya ayat 168 itu masih ada kaitannya dengan ayat puasa. Sebagai apa tadi? Indikator. Ya tanda keberhasilan buah dari puasa itu direalisasikan dalam muamalah sehari-hari. Ya wallahu taala alam. Sekira begitu ya yang bisa kita baca di kesempatan ini. Ya wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nah.